Afrianto, silakan. Silakan Pak Afrianto bisa menyampaikan firman Tuhan. Silakan. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Salam. Saya percaya ada sukacita besar di pagi hari ini karena kita menikmati hadirat Tuhan. Baik, walaupun kita hanya lewat Zoom, tetap kita percaya kuasa Tuhan itu sama. Dimanapun kita berada, karena hati kita lah yang dilihat oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pagi hari ini saya berbicara mengenal Tuhan dengan akurat. Kenapa saya mengambil sebuah tema mengenal Tuhan dengan akurat? Karena hanya pengenalan kita dengan Tuhan yang akan merubah seluruh pola hidup kita. Atau yang merubah pola pikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan sepenuhnya, kita mengenal Tuhan dengan akurat, maka saya percaya kita akan menghargai hari demi hari, kita mampu bersyukur, kita mampu mengangkat tangan kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau dahsyat. Dalam hidup, kita tidak bisa pungkiri. Banyak hal bisa terjadi. Mungkin bukan orang dari luar, tetapi dari dalam sendiri. Orang terdekat kita, mungkin saja dia mengecewakan kita, dia membuat kita iman kita kendor. Maka dari itu saya mau mengajak kita untuk kita mengenal Tuhan itu lebih utuh, lebih dekat, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita tidak pernah meragukan kasih Tuhan, kita tidak meragukan pertolongan Tuhan, kita tidak meragukan bahwa hari esok itu seperti apa. Kenapa kita tidak meragukannya? Karena kita mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam iman kepada Yesus, bahwa yang memegang hari esok itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu kita sembah. Tuhan itu menjadi Bapa kita. Tuhan itu menjadi pemilik hidup kita. Maka kita tidak bisa takut. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat Alkitab dalam Yohanes 17. Yohanes 17. Yohanes 17 ayatnya yang kedua. Saya membacakannya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala ayatnya yang ketiga. Inilah yang hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga jelas berkata, inilah hidup yang kekal itu. Jadi ketika kita berbicara tentang hidup yang kekal, harusnya kita sudah mengenal siapa sumbernya. Siapa sumber daripada hidup yang kekal itu? Apa yang menjadi gaya hidup kita ketika kita mengenal Tuhan Yesus yang baik itu? Apakah kita mau hidup di dalam kekecewaan, atau kita masih mau hidup sama seperti dunia ini, atau kita mau mencintai dunia ini lebih daripada segalanya, atau kita lebih egois dalam dunia ini? Tetapi Alkitab sangat jelas, bisa digarisbawahi nanti Bapak. Inilah hidup kekal itu. Berarti ketika kita mau hidup kekal itu, inilah hidup yang kekal itu, kata Rasul Yohanes. Dia berkata, enggak titik di situ Bapak Ibu, koma. Berarti ada sambungan kalimatnya, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Kata pengenalan di sini di dalam bahasa Yunani-nya adalah epiginosko atau ginosko. Ginosko itu benar-benar mengetahui, benar-benar mengalami, benar-benar mengerti. Jadi orang yang mengenal Tuhan itu yang pertama, dia harus benar-benar mengalami. Bukan hanya sembarangan. Bukan semau saya, bukan semau kita. Tetapi harus benar-benar mengalami. Karena orang yang mengalami, identik akan penjelasannya lebih seru atau lebih dinikmati dibandingkan dengan orang yang hanya mendengar.
Maka pagi hari ini ketika kita mau kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan utuh, maka kita harus mengalami. Yang mendewasakan iman kita itu adalah pengalaman kita dengan Tuhan. Pengalaman kita dengan Bapa kita. Dia mendewasakan iman kita. Jadi, saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sejauh mana kita sudah mengalami Tuhan? Sejauh mana kita sudah mengalami realitanya Tuhan dalam hidup ini? Atau masihkah kita sama seperti pengakuan Ayub dalam Ayub pasal 42 ayat 5? Ayub mengaku, dia berkata, saya cuma hanya kenal Tuhan itu dari kata orang saja. Saya cuma hanya tahu tentang Tuhan itu dari perkataannya pendeta. Saya cuma hanya tahu perkataannya Tuhan itu lewat YouTube, lewat media-media sosial yang lain. Memang benar iman itu timbul dari pendengaran, tetapi iman yang benar itu harus mengalaminya. Harus mengalami Tuhan, realita Tuhan dalam hidup kita. Harus mengalami bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menggantungkan diri kepada Tuhan, kenapa? Karena kita sudah alami kuasanya gitu. Kita sudah mengalami pertolongan-pertolongannya. Demi hari, waktu demi waktu, kita sudah mengalami. Ketika kita sudah mengalami Tuhan, maka kita tidak akan lagi memusatkan perhatian kita kepada dunia ini. Sebab ketika kita memusatkan perhatian kepada dunia ini, tidak ada habisnya, Bapak Ibu. Dan terkadang ketika kita memusatkan perhatian dengan dunia ini, kita kecewa. Maka alamilah Tuhan dalam hidup ini. Alamilah Tuhan dalam keadaan suka dan duka, kita alami Tuhan. Kita tetap hidup di hadapannya sesuai dengan kehendaknya. Kita harus tetap hidup di kehendaknya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang mengalami Tuhan berarti orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan berarti orang yang tidak mau lagi hidup dengan dunia ini. Sebab Alkitab berkata, Tuhan sudah membayar kita dengan lunas. Jadi, alamilah segala kebaikan Tuhan. Alamilah segala sukacita Tuhan. Alamilah segala pemulihan daripada Tuhan. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan utuh, dia harus mengalaminya, Bapak Ibu ya. Amin ya buat kita semua. Dan saya percaya, saya cuma hanya mengingatkan pagi hari ini, bahwa kita itu harus mengalami Tuhan. Bukan hanya mendengarkan tentang Tuhan. Bukan hanya mendengarkan tentang Yesus. Tetapi kita harus mengalaminya. Baru kita memiliki hidup yang kekal. Seorang Petrus, dia mengalami realitanya Tuhan. Dia mengalami lawatannya Tuhan. Ketika Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-domba. Tuhan itu begitu sayang kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan itu melihat keseluruhan hidup kita. Ketika kita mengalami Tuhan, berarti ada perubahan pola pikir, perasaan, pikiran, sehingga kita menghargai Tuhan, dan ketika kita hidup, kita tidak hidup sembarangan. Orang yang mengalami Tuhan, dia tidak mau hidup lagi sembarangan. Dia tidak mau hidup lagi di bawah dosa, tetapi dia mau hidup di dalam anugerah Tuhan. Dia mau hidup di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Dia mau hidup di dalam sukacita yang Tuhan berikan. Dia mau hidup di dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dia mau hidup di dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita ada di dalam Tuhan, mengalami sukacita Tuhan, kita harus menikmati hari demi hari. Kita harus menikmati selangkah demi selangkah hidup ini. Supaya apa? Supaya ada sukacita dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jadi saudara, mari saya mengajak Bapak Ibu kita hari ini untuk mengenal Tuhan dengan sungguh. Kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengenal Tuhan berarti kita mengalami realita Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengenal Tuhan, yang kita mengenal Tuhan, kita mengerti. Mengalami dan mengerti. Kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak suka dengan dosa. Tuhan yang kita sembah itu tidak suka dengan hal-hal yang
yang begitu menyakitkan orang, menghina orang, menjelek-jelekan orang, maka kita harusnya bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Ketika saya percaya begini Bapak Ibu, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, mau melayani Tuhan, seberat apapun tantangannya, Tuhan juga menyediakan kita mahkota kelak. Jadi itu sebuah keadilannya Tuhan. Di mana ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan menyediakan perkara-perkara yang besar. Kita harus mengerti hal ini supaya kita tidak mudah untuk kecewa di dalam pelayanan. Banyak orang meninggalkan pelayanan karena kecewa. Banyak orang meninggalkan pelayanan karena iri hati. Banyak orang yang meninggalkan pelayanan karena tidak diberikan jadwal pelayanan. Pelayanan yang terbaik itu adalah melayani diri kita sendiri, supaya Raja di atas segala raja itu bisa berkenan kepada kita. Untuk apa kita mempunyai jadwal pelayanan yang banyak, tetapi kita tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa. Kita belum kenal Bapa dengan benar. Kita belum kenal Yesus dengan benar. Makanya kita harus mengerti bahwa berbicara tentang kerajaan sorga bukan berbicara tentang soal makan dan minuman, tetapi berbicara tentang kerajaan sorga, berbicara tentang hidup yang kekal, berbicara tentang bagaimana kita hidup segambar dengan Kristus, karakter kita. Makanya kita harus mengerti bahwa Kristus ketika dia ada dunia ini membawa damai bagi orang-orang yang hidupnya di dalam dosa. Maka tugas kita di akhir zaman ini harus membawa hatinya Tuhan, bukan membawa hatinya kita. Harus membawa visinya Tuhan, harus membawa misinya Tuhan, sehingga ketika kita ada di dalam, mungkin kita dijulimi orang, kita tidak dihargai orang, kita mungkin orang memanfaatkan kita, kita mampu berdiri dan berkata, Tuhan mampu membelaku, Allah di pihakku. Makanya lagu tadi, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, tetapi Tuhan yang bela. Orang yang menyanyikan ini adalah hanya orang yang sudah mengerti tentang Tuhan, hanya orang yang sudah mengalami Tuhan. Orang yang masih gampangan, dia tidak mampu berkata, meskipun 1000 tangan manusia menarik jatuh, Tuhan yang bela. Kita harus mencari pembelaan kepada Tuhan. Kita harus dan menikmati Tuhan. Kita harus duduk dia untuk mencari hadirat Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam masa depan kita, kenal Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, di sanalah hidup yang kekal itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sanalah sukacita Tuhan itu nyata. Di sanalah anugerah Tuhan itu nyata. Amin Bapak Ibu. Amin. Kenal Tuhan. Dan mengertilah tentang Tuhan. Mengerti tentang hatinya Tuhan. Mengerti tentang perasaannya Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Mengerti apa yang Tuhan inginkan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang membawa api revivalnya Tuhan. Ketika kita membawa api revivalnya Tuhan, membawa terobosan, membawa breakthrough, hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan. Bawalah visi misinya Tuhan. Ketika kita mempunyai visi misi, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Pak Jakaria mempunyai visi misi untuk melayani melalui Zoom, itu sangat luar biasa. Tetapi di balik semua pelayanan kita, pasti ada saja yang mengecewakan kita. Makanya Alkitab berkata, ketika orang mengecewakan kita, Tuhan terlebih dahulu sudah dikecewakan oleh manusia. Ketika orang menghina kita, Tuhan terlebih dahulu sudah menikmati penghinaan. Ketika orang mencaci maki kita, Tuhan terlebih dahulu sudah dicaci maki. Ketika orang merendahkan kita, Tuhan sudah terlebih dahulu direndahkan. Ketika orang melukai kita, Tuhan sudah terlebih dahulu dilukai. Jadi jangan mempunyai, wah kalau saya pelayanan harus ini itu. Yang kita tahu adalah bagaimana kita supaya kita berkenan kepada komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita bertumbuh bersama, kita meraih iman bersama, kita mempunyai tujuan yang sama, kita mempunyai harapan yang sama, kita mempunyai tempat yang sama, yaitu kerajaan sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan adalah hal yang mutlak dalam hidup kita. Mengenal Tuhan adalah hal yang mutlak dalam hidup kita. Menikmati Tuhan itu hal yang mutlak dalam hidup kita. Bukan ece-ece Bapak Ibu. Bukan suka-suka kita. Ada lagi kan, kalau kita nyanyi di gereja, dan dutan lagi kan,
yang suka dangdutan di gereja kan. Jangan sampai hanya sebatas dangdutan kita di gereja. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau dipikir-pikir bukan hanya orangnya yang joget. Bisa-bisa bangku gereja ikut joget. Tetapi pertanyaannya, apakah benar suka-sukanya Tuhan dalam hidup kita? Kalau suka-sukanya Tuhan, kita tidak mau kompromi lagi. Kalau suka-sukanya Tuhan, kita pasti tidak akan lagi bersungut-sungut mengikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengerti Tuhan, sekalipun kita di dalam sakit penyakit, sekalipun kita di dalam ekonomi mandek, sekalipun kita di dalam masalah, tetapi kita tetap berkata, saya tahu bahwa ada Tuhan yang membelaku. Saya tahu ada Tuhan yang memampukan saya melewati badai hidup ini. Saya tahu bahwa ada mukjizat ketika saya bersyukur. Saya tahu bahwa ada jalan keluar ketika saya bersyukur, ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya menggantungkan pribadi saya dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita alami Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya kita semua ada di dalam berkat Tuhan pagi hari ini, dan kita ada di dalam sukacita yang besar dan damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala hormat, segala pujian, segala pengagungan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang mengerti dan memahami kami semua. Kiranya Tuhan kami berdoa, Engkau memberkati orang-orang yang sedang sakit, Engkau memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Engkau memberkati sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami, Engkau memberkati bangsa Indonesia, Kau memberikan kami pengurapan ilahi dalam hidup kami. Kau memberikan kami kuasa yang penuh sukacita daripada Tuhan. Kau memberikan kami hati-Mu Tuhan, sehingga kami melayani Engkau dengan penuh sukacita, melayani Engkau penuh dengan damai sejahtera, melayani Engkau dengan penuh pengharapan. Bapa yang baik, kami berdoa buat orang-orang yang terbelenggu, lepaskan mereka dengan kasih Kristus, lepaskan mereka dengan sukacita daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam ekonomi. Engkau pulihkan ekonomi mereka, Engkau pulihkan sukacita mereka ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa buat saudara kami yang sedang sakit, terutama yang ada di dalam Zoom ini, berkati, sembuhkan mereka dengan kasih Kristus, dan berikan mereka damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Kau memberkati hari kami hari ini dengan penuh berkat-berkat yang melimpah. Inilah hidup kami, inilah jiwa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih